kita sesuaikan, ya kan? Kalau di badan ya pakai baju, kalau di bagian kaki pakai celana atau pakai sarung. Kalau di kepala masa mau dipakein kaos, ya kan? Masa di kepala mau dipakein sarung, kan nggak mungkin. Berarti kan sudah zalim dia. Zalim itu maknanya meletakkan sesuatu kepada yang bukan tempatnya. Jadi pada umumnya orang menutup kepala itu, wanita-wanita yang diperintahkan oleh Allah untuk menutup kepalanya itu menggunakan yang namanya khirqah. Apa itu? Kain. Bahkan ketika ayat ini turun, Nisa'un Nabi, wanita-wanitanya Nabi, istri-istrinya Nabi, dan juga sahabiah, sahabat-sahabat perempuannya Nabi itu cepat-cepat bergegas menggunakan kain apapun yang bisa untuk menutup pakaiannya, untuk menutup tubuhnya. Jadi kalau sebarang, semua itu diambil yang ada di samping-sampingnya ketika ayat ini turun kepada Rasulullah, disampaikan kepada umatnya, itu langsung mereka bergegas dengan cepat untuk menutup aurat masing-masing dengan apa yang ada di situ. Ada yang pakai kain selimut, ada yang pakai kain penutup pintunya, ada yang pakai kain selambu, karena saking takutnya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu masih belum disusupi oleh pemikiran-pemikiran Yahudi. Murni ayat turun langsung ini, masih murni, masih baru turun. Ketika orang-orang kafir, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, apapun itu bentuknya, itu ingin merubah yang sekiranya umat mereka tak norok dekat Gusti Nabi. Yang laki dibuat rusak, yang perempuan juga dibuat rusak. Ini pemikiran orang kafir. Jadi kalau ada orang yang takut dengan cadar, istighfar, bertobat kepada Allah. Kenapa? Orang yang takut dengan cadar, orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah. Orang yang takut kepada orang yang bercadar adalah orang yang memiliki pemikiran bahwasanya cadar itu adalah orang-orang teroris. Hati-hati, bisa kafir keyakinannya kalau seperti itu. Kalau sampai meyakini orang pakai cadar itu adalah orang-orang teroris, na'udzubillahi min dzalik, bisa kafir keyakinan sampai. Karena mentafsirkan perintah Allah kepada yang bukan tempatnya. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Firman Allah, ini yang paling mudah untuk diketahui oleh seorang muslimah. Ini yang paling gampang untuk dikenal oleh seorang muslimah, menutupi tubuhnya dengan kain, ya, menutupi auratnya dengan kain, ya. Di sini juga Allah firmankan, fala yu'dzain. Tujuannya apa? Ini loh kasih sayangnya Allah, agar tidak diganggu. Loh, istri-istrinya sampean disuruh nutup aurat itu biar tidak diganggu sama laki-laki lain. Sayang tidak sama hambanya Allah ini. Sayang pada Allah sama hambanya. Disuruh nutup aurat biar sampean tidak diganggu. Coba sekarang ya, itu berapa kali saya nonton di tayangan baik di YouTube atau di Twitter, sempat ada yang nge-share eksperimen ini membandingkan, ya, ngetes, kalau bahasa kita tuh ngetes. Apa yang dites? Antara wanita bercadar dengan wanita yang berpakaian tidak memiliki malu, ya, buka aurat, pakai rok span, pakai rok pendek, pakai hot pants, pakai singlet dan lain sebagainya. Dan didekatkan dia ini yang tidak pakai kudung sama yang cadaran, ya, artinya yang satu telanjang dalam, artinya pakaian cuma membuka aurat, kata Nabi itu telanjang. Itu disuruh menggoda laki-laki. Ini sebuah eksperimen, sebuah percobaan ini. Dan itu banyak sudah tersebar di sosial media. Yang tidak nutup aurat ini suruh datang ke gerombolan anak laki, pemuda-pemudi itu. Ketika dia datang, rebutan yang mau nganter, rebutan yang pengen kenal, rebutan yang pengen untuk menikmati. Paham? Sedangkan yang kedua, wanita bercadar. Ketika wanita tersebut mendekati segerombolan laki-laki yang sama,
itu subhanallah Allah tunjukkan keseganan di dalamnya bahwasanya Allah benar-benar melindungi dengan pakaian menutup aurat tersebut. Laki-laki yang ada di situ yang sebelumnya kedatangan wanita yang telanjang itu bergegas cepat-cepat pengen cari perhatiannya, ketika kedatangan yang bercadar mereka malu. Ini Allah tunjukkan mereka malu untuk mengantar. Sampai ada yang bertanya, maaf ukhti, apakah boleh ukhti berboncengan dengan saya yang bukan mahramnya? Ya apa? Masih dihargai gitu loh. Nah sekarang orang akhir zaman ini banyak lebih berbangga kalau anaknya itu tidak pakai kudung, istrinya itu rambutnya semiran tidak kudungan, ya pakai pakaian seksi yang sekiranya lekuk tubuhnya, bentuk badannya terlihat oleh laki-laki lain. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu saya. Percobaan tadi itu adalah bukti paling kuat, bukti paling nyata bahwasanya orang yang menutup aurat itu lebih disegani makhluknya Allah ketimbang orang yang telanjang. Ya, jujur, kita sebagai laki-laki, ya kita bicara sebagai laki-laki dan secara akal logika, akal sehat. Ketika kita melihat sosok wanita yang benar-benar menutup auratnya sesuai dengan aturan syariat, ketika melihat di sisi lain ada wanita yang membuka auratnya, otomatis di dalam hati kita, tanpa kemunafikan di dalam hati siapapun itu, ketika melihat orang yang tidak menutup auratnya, tujuannya hanya ingin menikmati, hanya penasaran, betul kan? Tapi kalau yang kita lihat orang yang bercadar, kepengennya apa? Kepengen menjaga kehormatannya, kepengen menjaga harga dirinya, kepengen menjaga dan menjunjung tinggi martabat seorang wanita. Dari situ sudah kita harusnya menyadari bahwasanya kalau yang apa-apa yang dibungkus itu lebih aman daripada yang tidak ditutupi. Makanan ikan dibungkus ini, ikan yang ditutupi kadang masih dicolong, dikus, dikucing. Apalagi perempuan, ya kan? Ikannya kadang masih dicolong, ditikus, dikucing, sudah ditutupi, apalagi dibuka. Begitu juga dengan perempuan, ya, yang tertutup saja kadang masih kecolongan, apalagi yang buka-bukaan. Ya, secara tidak langsung itu gratisan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, di dalam aurat ini, ya, saya ngambil dari beberapa referensi kitab bahwasanya di dalam keterangan beberapa madhab, baik dari madhab Imam Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi, di sini saya rangkum menjadi satu bahwasanya, ya, yang pertama, wa minha al-mar'atu fil 'aurah laha ahwalun. Ini perlu dicatat, ya. Perlu diingat dan perlu dicatat. Dan di antaranya wanita di dalam urusan aurat itu ada beberapa hal. Yang pertama, halatul ma'az zauj. Ada kalanya dia dalam keadaan bersama suami. Ini banyak orang nggak tahu. Auratnya suami istri itu apa? Wala aurata bainahuma. Tidak ada aurat laki perempuan ini. Mau telanjang bulat ada pada depan ya tidak dosa. Ya, kalau suami istri. Wa fil farji, dan juga di dalam kemaluan itu wajibun. Ada beberapa pandangan di antara ulama. Di antaranya saya masih ingat itu kalamnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab Sulam Taufik itu, melihat kemaluan wanita itu yuridul a'ma, menyebabkan kebutaan. Ya, melihat kemaluan perempuan itu menyebabkan kebutaan. Dan kebutaan itu berindikasi akan mengena dirinya. Kalau tidak dirinya yang buta, akan membutakan keturunannya. Kalau keturunannya tidak buta, maka hatinya orang tuanya akan buta sampai keturunannya juga akan buta.
semakin dalam kita melihat kemaluan, itu makruhnya semakin jadi. Artinya kalau di luar saja kita melihatnya sudah dimakruhkan, apalagi sampai ke dalam, itu makruh tanzih, makruh yang telah mendekati haram, ya, makruh yang hampir mendekati haram. Jadi di dalam melihat kemaluan ini ada beberapa pendapat di antara beberapa ulama, tapi alangkah baiknya untuk tidak dilihat karena kita di situ bisa mendapatkan pahala kalau kita tidak lihat. Wa halatun ma'al ajanib. Kalau tadi keadaan ketika suami istri tidak ada aurat, dan sekarang ketika perempuan bersama laki-laki yang bukan mahram. Wa auratuha kullul badani hatta al-wajha wal kaffain fil asah. Wa halatun ma'al maharib wan nisa. Di dalam pendapat yang kedua, keadaan yang kedua, ketika perempuan bersama laki-laki yang bukan mahramnya, maka auratnya seluruh badannya sampai wajahnya. Sekalian wajahnya juga harus ditutup. Artinya apa? Memakai ini niqab. Wal kafain, dan juga kedua telapak tangannya pakai hinsab gitu ya. Fil asah, ini di dalam pendapat yang lebih benar, di dalam pendapat yang sahih. Ya. Ada pendapat di bawahnya ini yang mengatakan bahwasanya auratnya perempuan itu untuk laki-laki yang bukan mahram seluruh tubuhnya, seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi ada dua pendapat. Boleh yang berniqab, boleh tidak berniqab. Bukan terus mutlak wajib untuk berniqab, yang wajib menutup aurat, ya, yang wajib menutup aurat. Kemudian yang ketiga, wahalatun ma'al maharib. Dan ketika dia bersama mahramnya, bedakan ya, laki dengan suaminya dan dengan mahramnya. Suami itu bukan mahram. Orang banyak salah. Orang banyak salah pendapat, salah pemahaman ya. Dikiranya suami itu mahram. Loh, kalau mahram enggak batal wudu, Pak. Enggak batal wudu kalau mahram itu. Ya. Jadi kalau sama suami itu bukan mahram karena masih batal wudu. Mahram itu siapa? Yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada totalnya 18 mahram. Ya, 18 mahram. Yang 7 mahram dari nasab, yang 7 mahram dari susuan, ya, dari rodok susuan. Yang 7 dari nasab, yang 7 dari susuan, yang 4 dari pernikahan. Paham ya? Jadi total ada 18. Siapa saja yang mahram itu? Ibu itu mahram. Anak perempuan itu mahram. Ingat ya? Saudara perempuan itu mahram, baik seabah atau sekandung. Kemudian saudara perempuannya ibu itu mahram. Saudara perempuannya bapak itu mahram. Anak perempuannya saudara laki-laki itu mahram. Anak perempuannya saudara perempuan itu mahram. 7 dari nasab. 7 dari susuan. Ibu susuan mahram. Ya. Sama seperti tadi, seperti yang dari nasab itu. Terus anak perempuan susuan mahram. Saudara perempuan sesusuan mahram. Saudara perempuan dari ibu susuan mahram. Saudara perempuan dari bapak susuan mahram. Anak perempuan dari saudara laki susuan mahram. Anak perempuan dari saudara perempuan susuan itu mahram. Yang keempat, mahram karena pernikahan. Siapa saja? Yang pertama, Abu Zaujah atau Ummu Zaujah untuk kita ya. Ibunya istri itu mahram, mertua bini. Ya. Kemudian
anaknya istri. Kalau misalkan istri itu bawa anak, itu mahram. Kemudian saudaranya istri itu mahram. Saudaranya istri, maaf, haram untuk dinikahi. Maksudnya bukan mahram tidak batal wudunya, tapi yang haram untuk dinikahi. Paham ya? Kemudian istrinya bapak. Kalau bapak kawin lagi, ya, bapaknya kawin lagi, itu mahram sama kita. Jadi paham ya? Jadi yang haram untuk dinikahi yang dikatakan mahram itu ada 18. Yang satu itu haram dinikahi karena dia saudara daripada istri. Saudaranya istri, saudara kandungnya istri itu haram untuk dinikahi. Tapi yang satu ini batal wudu. Ya, yang satu ini batal wudu karena dia sama istrinya bukan mahram. Istri itu bukan mahram. Paham ya? Jadi di sini kita bahas lagi keadaan kita atau seorang perempuan ketika bersama mahramnya atau bersama sesama wanitanya, sama-sama perempuannya. Auratnya mana saja? Wa auratuha ma baina surrati war rukbah. Auratnya perempuan sama perempuan itu antara pusar sampai lutut. Auratnya perempuan dengan mahramnya antara pusar sampai, paham ya? Jadi kalau misalkan di atas pusar, maaf, kalau di atas pusar itu bukan aurat kalau sama-sama perempuannya atau dengan mahramnya. Karena yang dengan mahram itu antara pusar sampai lutut. Cuman karena adat kita aib, ya, aib untuk kita ketika melihat sesuatu yang menimbulkan hawa nafsu itu juga hukumnya haram, maka lebih baik untuk ditutupi. Ya, mayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna kewajiban tersebut kecuali dengannya, maka juga wajib ditutupi. Seperti maaf, ya, ini bukan untuk berbicara kotor atau apapun. Seperti bagian dada wanita ketika bersama mahram memang bukan aurat, namun bisa menyebabkan hawa nafsu itu timbul. Maka menutup aurat tidak sempurna kalau masih ada yang menyebabkan hawa nafsu itu datang. Paham ya? Kalau masih ada hawa nafsunya, maka wajib untuk ditutupi sekalipun itu bersama mahram. Paham ya? Wahalatun fi shalah. Dan yang keempat, keadaan perempuan ketika sholat. Auratnya apa? Kullul badani illal wajhi wal kaffain. Auratnya perempuan ketika sholat seluruh tubuhnya, seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wasarah al-Imam fi nihayah, Imam Ramli ini maksud di sini. Bi anna alladhi yajibu satruhu minha fil khalwati hiya al-'auratu as-sughra wa huwa al-mastur min 'aurati ar-rajul. Di sini dijelaskan oleh Imam Ramli di dalam kitab Nihayah bahwasanya yang wajib untuk ditutup dari seorang wanita di dalam keadaan sendiri yaitu aurat kecilnya. Ya, yaitu aurat kecilnya. Apa aurat kecilnya? Ya ma baina surah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Paham ya? Jelas? Yaitu adalah auratnya sama seperti auratnya laki-laki. Yang wajib ditutup adalah pusar sampai lutut. Jelas ya? Kemudian amma auratuha kharijas salati bin nisbah li nadharil ajnabi ilaiha fahiya jami'u badaniha hatta al-wajhi wal kaffain. Adapun aurat di luar salat bagi seorang wanita dinisbahkan penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya. Wanita tidak dalam keadaan sholat dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Auratnya apa? Saya ulang lagi, auratnya seluruh badannya walaupun itu wajah dan kedua telapak tangan.
Paham ya? Walau inda amnil fitnah, walaupun di situ sudah aman dari fitnah. Walaupun di situ sudah aman dari fitnah. Walau raghibatan fa yahrumu 'ala al-ajnabi ay yanzura ila shay'in min badaniha walau gulamata dhafrin munfasilan minha wal 'ibratu bi waqtin nadhar. Di sini ada satu pendapat lagi dari Al-Imam Ar-Rafi'i. Ya. Kalau yang mewajibkan seluruh tubuhnya sampai wajah dan kedua telapak itu juga wajib ditutup adalah Al-Imam An-Nawawi. Ingat ya? Diingat ya? Yang mewajibkan seluruh tubuh, wajah sama kedua telapak tangan adalah Al-Imam An-Nawawi. Di dalam pandangan Al-Imam Ar-Rafi'i, ketika seorang perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, diperbolehkan bagi orang yang bukan mahram tersebut, orang asing tersebut, untuk melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja tanpa adanya syahwat. Kalau ada syahwat tetap wajib ditutup walaupun delok jempole. Paham ya? Jelas? Ada yang perlu diulang? Ada yang perlu diulang? Jelas. Kemudian dari mazhab yang 4 itu mau kita bahas secara detail saja, secara singkat tadi. Detail singkat pada mazhab Imam Hanafi. Wa jami'u badanil hurra auratun illa wajhiha wa kaffaiha batinihima wa dhahirihima, ya, batinahuma wa dhahiruhuma fa fil asah wa huwa al-mukhtar. Di dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam, ya, telapak tangan ini telapak tangan dalam maksudnya. Batinahuma wa dhahiruhuma, dan juga bagian luar daripada telapak tangan. Ini adalah pendapat yang ashah, pendapat yang dipilih, pendapat yang dikemukakan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian dari mazhab Imam Malik, wa auratul hurra ma'a rajulin ajnabiyyin muslimin ghairal wajhi wal kaffain min jami'i jasadiha. Aurat seorang wanita yang merdeka beserta laki-laki yang bukan mahramnya, yang muslim, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hatta dalaliha wa ghassatuha, sampai menurut mazhab Imam Malik ini, ya, dikatakan aurat wanita di depan laki-laki muslim yang bukan mahram seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan di sini dikatakan dalaliha wa ghassatiha, itu juga termasuk aurat. Apa maksudnya? Suara indahnya juga aurat. Kan kalau lagi punya suara enak jangan gosida-gosida, perempuan itu diam sudah. Ya, jangan gosida, jangan digaya rasa-rasa. Karena menurut mazhab Imam Malik, atau suara perempuan, kadang ada suara perempuan itu meskipun dia bukan seorang qari'ah, bukan seorang musyidah, tapi dia kalau ngomong itu lemah lembut, ngomong itu ada suaranya itu kayak masako, sedap. Itu haram hukumnya menurut mazhab Imam Malik.
Wa ammal wajhu wal kaffan zahirahuma wa batinahuma falahu ru'yatuhuma makshufaini walau syabatan bila udhrin min syahadatin aw tibbin illa li khawfi fitnatin aw qasdi ladzatin fayahrumu kanadari li amrat kama lil fakihani wal galshani. Di sini juga dikatakan di dalam mazhab Imam Malik, di dalam mazhab yang sama, wajah dan telapak tangan luar dalam boleh ditunjukkan dan dilihatkan, ya, dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda, masih belia, baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya, kecuali, ya, illa li khaufi fitnah, kecuali jika khawatir timbulnya fitnah, au qasdu ladzatin fayahrum, atau ada kekhawatiran lelaki tersebut ketika melihat untuk taladzud, untuk menikmati, ya, untuk menikmati, maka hukumnya fayahrum, haram. Sama seperti halnya melihat terhadap amrod. Amrod itu siapa? Amrod itu laki-laki yang umurnya masih muda, di antara 15 sampai 17 atau 18, ya, yang memiliki paras yang tampan, yang hampir menyerupai sosok seorang wanita. Biasanya tak di kumis, tak di jenggu, ya, yang membrewaan memiliki kanak sangar gitu. Paham ya? Ini menurut mazhab Imam Malik. Menurut mazhab Imam Syafi'i, innalaha thalatha aurat. Perempuan itu punya 3 aurat kata Imam Syafi'i. Aurat di dalam sholat sudah kita jelaskan, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan yang kedua, aurat di saat dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Wanita, auratnya wanita ketika dilihat laki-laki yang bukan mahramnya menurut mazhab Imam Syafi'i, seluruh badannya walaupun itu wajah dan kedua telapak tangannya. Ini pendapat yang mu'tamad. Wa auratun, yang ketiga, fil khalwah, aurat di dalam keadaan sendiri. Khalwat itu ke dalam keadaan sendiri, tidak berenang, tibi. Wa indal maharim, dan juga yang terakhir auratnya perempuan ketika bersama mahram, yaitu seperti auratnya laki-laki antara pusar sampai ke lutut. Ini mazhab Imam Syafi'i, ya. Mazhab Imam Hambali, kullu syai'in minha ay minal mar'atil hurrah auratun hatta dhufur. Ini lebih keras lagi. Mazhab Imam Hambali mengatakan segala sesuatu, setiap bagian tubuh wanita adalah aurat termasuk kukunya. Imam Hambali. Wa kullul hurrah al-balighah auratun hatta dhawaibuha. Setiap bagian tubuh wanita yang baligh, yang merdeka adalah aurat, termasuk ujung-ujung dhawaibiha, ujung-ujung kepalanya. Kadang kudungan cuman ditaruh tok, ya. Wis maca hetikus endang. Kudungi dawa, dukur, rambutnya ketok, ujung-ujung kepalanya terlihat. Haram hukumnya. Sarraha fi ri'ayah intaha illa wajhiha falaysa aurah fi shalah. Kecuali wajahnya wanita bukanlah aurat di dalam salat. Wa amma kharijuha fa kulluha auratun hatta wajhiha binisbah ila ar-rajuli wal khuntha. Adapun di luar salat, auratnya wanita seluruh tubuhnya itu wajib ditutup, walaupun itu wajah dan kedua telapak tangan ketika dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya atau dilihat oleh seseorang yang berkelamin ganda. Ada berkelamin ganda itu bukan bencong-bencong yang buka salon,
Memang ada kelamin ganda itu ada, dan itu akan menguat kecondongan orang tersebut yang disebutkan khunsa itu setelah balik biasanya. Dilihat dia itu lebih condong kemana. Kalau dia lebih condong kepada perempuan yang dia sukai, berarti dia adalah sosok laki-laki. Kalau misalkan dia lebih condong kepada laki-laki, berarti dia adalah perempuan. Nek bencong yang sekarang kan kuali. Ndak senang wedok, tapi senang lanang, awake dhewe lanang. Nah, ini yang bikin bingung akhirnya. Makanya kalau khunsa itu memang punya kelamin ganda, memang ada. Manusia itu yang memiliki kelamin ganda itu ada. Kalau tidak salah itu dulu saya masih ingat, masih kecilnya saya itu pernah lihat di berita di daerah Jawa Timur ini pernah ada masuk di berita itu pernah masuk punya kelamin ganda. Jadi kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan juga ada. Dan itu akan nampak kepastiannya akan menguat, dia akan menjadi sosok laki-laki atau perempuan ketika sudah balik. Seperti itu. Jadi kalau ada khunsa, menurut mazhab Imam Hambali, perempuan itu juga haram untuk membuka auratnya. Ya, apalagi sama yang punya salon. Sekarang banyak orang salah paham. Ya, meskipun dia berhijab, meskipun dia bercadar, kadang ke salonnya bencong. Hukumnya haram itu. Paham ya? Kenapa? Karena dia laki. Dia laki. Kalau pengen tahu, ya tulis dan didik. Jerit nanti dia keluar lakinya akhirnya. Wa binisbah ila mithliha auratuha ma baina surrah ila rukbah. Sama seperti pendapat-pendapat yang lain, ketika bersama sejenisnya sama-sama perempuan, maka auratnya antara pusar sampai lutut. Baik, itu secara singkat penjelasan tentang aurat-aurat seorang wanita dan dalil kewajiban wanita menutup auratnya. Paham ya? Karena tujuan kita itu hidup ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Buat apa kita hidup? Kita dihidupkan oleh Allah, kita juga akan dimatikan oleh Allah. Kita diberi kesenangan oleh Allah, kita juga akan diuji dengan kesusahan oleh Allah. Ya kan? Makanya dijalani, dinikmati, disyukuri. Insya Allah ibadah tenang, taat tetap, istiqomah di jalan Allah, senang dengan yang namanya kebaikan, senang dengan namanya perubahan-perubahan untuk menjadi lebih baik. Ini adalah sosok orang yang bertambah keimanannya serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadi manfaat khususnya untuk diri saya dan untuk antum semua umumnya, dan mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa dipahami dan bisa dimengerti, saling menghargai satu sama lain. Sampean mau bercadar silakan, sampean yang tidak bercadar silakan. Yang bercadar jangan merendahkan yang tidak bercadar, yang tidak bercadar jangan takut terhadap orang yang bercadar. Nasallahu ta'ala al-afiyah wassalamah. Nasallahu ta'ala al-afiyah wassalamah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, ketenangan untuk kita semua di dalam beribadah, di dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang berkah dan menjadikan istri daripada saudara Waki seorang muslimah yang istiqomah, dan semua yang hadir di sini juga mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Tuhannya, yang dicintai oleh Rasulnya, yang dicintai oleh Penciptanya, dan mudah-mudahan kita mati dan kembali dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faghina wa faghih lana wa darabati lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah karim.
Allah.